Salah satu kunci keberhasilan dalam Instagram marketing adalah mengetahui bagaimana cara kerja dari algoritma Instagram itu sendiri. Tujuannya adalah dengan mengetahui cara kerja algoritma dari Instagram, kita akan dapat mengetahui dan membuat atau merencanakan strategi seperti apa yang paling efektif digunakan dalam Instagram marketing. Pada video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana cara mengoptimasi Instagram marketing kita. Videonya dapat teman-teman tonton di link yang ada di atas ini. Nah, pada video kali ini saya khusus akan membahas tentang bagaimana sih algoritma Instagram itu bekerja pada setiap strategi atau setiap postingan kita. Hal ini menjadi penting bagi teman-teman yang concern memasarkan produk dengan strategi Instagram marketing. Karena dengan mengetahui algoritmanya, kita akan bisa merancang strategi yang paling pas, yang paling efektif, yang dapat digunakan untuk Instagram itu apa sih? Goalnya adalah tentu saja untuk pemasaran. Sebenarnya bukan algoritma terbaru yang akan saya bahas pada video kali ini. Kalau ngomongin algoritma Instagram, maka secara berkala sebenarnya Instagram itu melakukan update. Mungkin apa yang saya katakan pada video kali ini beberapa waktu yang akan datang sudah tidak relevan. Namun paling tidak sampai detik ini algoritma ini masih berlaku di Instagram. Dan biasanya Instagram itu tidak menghilangkan aturan yang lama, tapi biasanya lebih memperbaikinya. Nah, saya yakin beberapa algoritma ini dalam beberapa waktu ke depan masih juga akan berlaku. Apa saja itu? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu di sini agar lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Nah, apa saja algoritma yang masih berlaku hingga detik ini di Instagram? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah visibility atau keterlihatan dari postingan kita hanya 10% oleh follower kita. Jadi, jika teman-teman punya 1000 follower gitu, maka postingan kita di 1 jam pertama kemungkinannya akan dilihat oleh 10% dari follower kita. Kalau kita punya 1000 follower, maka yang akan melihat kemungkinannya adalah 100 di 1 jam pertama. Nah, dari 100 itu jika engagementnya, jika interaksi dari postingan itu kita kecil, maka peluangnya untuk dibuka ke 900-nya atau 90% dari follower kita kemungkinannya akan kecil. Instagram menerapkan ini agar setiap postingan kita, setiap feed kita mendapatkan interaksi baik. Jika interaksinya itu baik, maka kesempatannya adalah Instagram membuka ke 90% follower yang berikutnya. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa menyajikan konten yang mampu untuk berinteraksi, yang mampu untuk mengengage audiens atau follower kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah hukum 60 menit. Hukum ini berlaku ketika postingan kita mendapatkan feedback, mendapatkan terutama komentar, maka kita harus segera menanggapinya. Jika ada komentar sedangkan kita tidak langsung menanggapinya atau lebih dari 60 menit baru ditanggapi, maka itu tidak akan menyundul atau membuat postingan kita di-up oleh Instagram. Jadi ketika ada komentar, saya sarankan teman-teman untuk segera menanggapinya. Jangan tunggu lama atau bahkan lebih dari 60 menit. Yang ketiga adalah komentar di atas 3 kata. Bagi teman-teman yang sering berkomentar namun komentarnya itu hanya 1 atau 2 kata atau 3 kata, itu oleh Instagram tidak akan dihitung. Instagram hanya akan menghitung komentar yang lebih dari 3 kata. Komentar-komentar seperti bagus, oke, jos, dan lain-lain yang panjangnya tidak lebih dari 3 kata tidak akan dihitung oleh Instagram. Tentu saja hal ini akan sedikit merugikan bagi setiap postingan kita, karena dengan komentar harapannya juga mampu menyundul postingan kita agar naik. Hal ini juga sama dengan
emoji. Komentar yang berupa emoji itu juga tidak akan dihitung. Misalnya komentarnya jos terus tanda jempol gitu. Tanda jempolnya ada banyak. Nah, tanda jempol yang banyak tadi tidak dihitung oleh Instagram. Jadi komentar tadi hanya dihitung satu kata. Sama dengan tadi yang saya katakan di komentar, ketika itu tidak dihitung oleh Instagram, maka peluang dari postingan kita untuk naik, untuk kesundul, untuk kembali lagi menjadi feed di atas, maka peluangnya akan menjadi lebih kecil. Dan di sini kuncinya lagi-lagi teman-teman harus mampu membuat konten agar interaksinya lebih intens lagi, agar interaksinya lebih baik lagi. Si audien atau follower kita tidak lagi komentar dengan yang pendek-pendek, tetapi komentar lebih panjang dan lebih mempunyai isi. Algoritma berikutnya yang masih berlaku adalah jangan pernah mengedit setiap postingan kita. Karena seperti ini, postingan yang diedit atau misalnya ketika teman-teman posting dan ada kata-kata yang salah dan teman-teman edit, maka postingan tersebut akan drop. Daripada kita mengedit postingan kita, meskipun itu misalnya adalah postingan yang salah, ada yang kurang gitu dan perlu kita edit, lebih baik kita menghapus postingan tersebut dan membuat postingan yang baru. Karena postingan yang diedit itu dampaknya adalah akan menurunkan peluang engagement dengan audiens. Bahkan dari referensi yang saya dapat, itu akan sangat berpengaruh dan akan sangat drop banget postingan kita. Jadi lebih baik postingan tersebut dihapus dan membuat postingan yang baru. Berikutnya adalah story Instagram itu jauh lebih penting, jauh lebih efektif dibandingkan dengan post atau feed itu sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Rupanya saat ini kecenderungan orang untuk berbagi kegiatan sehari-hari, atau kalau dia bisnis maka kegiatan yang rutin di bisnis, misalnya aktivitas produksi, aktivitas packing dan sebagainya, itu lebih enak membagikannya di Instagram Story yang durasinya hanya 15 detik dan masa berlakunya hanya sekitar 1 hari, dibandingkan dengan jika harus membagi aktivitas-aktivitas tadi di feed atau di postingan dari Instagram. Ketika membagi aktivitas seharian yang dia secara desain, secara konsep itu dapat mengganggu feed kita atau postingan kita, maka strategi dari Instagram kita juga akan tidak efektif. Daripada mengganggu feed yang memang sudah kita rapikan, sudah kita desain dengan bagus, sudah kita rancang dengan bagus, maka akan lebih efektif jika menggunakan Instagram Story. Berikutnya adalah shadow ban. Nah, ini cukup ramai diperbincangkan oleh para Instagram marketer di beberapa waktu ini. Shadow ban itu sendiri adalah kondisi di mana postingan kita atau feed kita tidak terlihat oleh para follower kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi sebenarnya kondisinya adalah postingan dari kita, dari akun kita, itu tidak bisa dilihat oleh para follower, sedangkan kita sendiri merasa postingan tersebut baik-baik saja, follower kita masih melihatnya, padahal realitanya adalah si follower tidak bisa melihat postingan kita. Hal ini biasanya terjadi bagi akun-akun yang sering memanfaatkan tool-tool otomatis seperti auto like, auto comment, auto follow, unfollow. Jika teman-teman menggunakan tool yang otomatis, saya sarankan berhati-hati. Akibatnya ya bisa seperti itu tadi, terkena shadow ban. Boleh menggunakan tool otomatis, tapi saran saya berhati-hatilah. Jangan serampangan dalam menggunakan tool yang otomatis. Karena semakin sering kita menggunakan tool yang otomatis, aktivitas di Instagram kita menjadi tidak real atau tidak nyata. Dan aktivitas-aktivitas yang tidak real tadi oleh Instagram dianggap sebagai robot ataupun spam. Nah, bagaimana cara mengatasi shadow ban? Teman-teman, paling tidak ada 3 hal yang bisa diterapkan ketika teman-teman terkena shadow ban. Apa saja itu? Yang pertama, teman-teman bisa men-stop postingan atau tidak posting selama beberapa hari. Harapannya dengan tidak posting tersebut, maka akan memfreeze atau akan memperbaiki kinerja dari Instagram kita. Terus yang kedua adalah hapus semua hashtag dari beberapa postingan terbaru kita. Jadi kalau teman-teman sudah posting beberapa postingan terbaru kita, hashtagnya teman-teman hapus terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah hati-hati dalam menggunakan tool yang otomatis. Jangan serampangan. Kalau tidak mau akibatnya
postingan kita atau akun Instagram kita terkena oleh shadow ban. Dan cara terakhir untuk memperbaiki shadow ban adalah teman-teman harus menghubungi pihak Instagram itu sendiri, memberitahukan kondisi yang terjadi di akun teman-teman. Algoritma Instagram yang masih berlaku hingga saat ini dan yang ingin saya bagikan yang terakhir adalah tentang hashtag. Di Instagram saat ini hashtag yang panjang itu tidak lagi berlaku. Berapa sih hashtag yang paling optimal digunakan? Sebetulnya banyak referensi, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 5 sampai 20, ada yang mengatakan sampai 30. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak perlu pakai banyak hashtag, namun pakailah hashtag meskipun itu sedikit, pakailah hashtag yang efektif. Nah, sebelum menggunakan hashtag, saya sarankan teman-teman untuk melakukan survei terlebih dahulu agar hashtag kita berapapun itu menjadi sangat efektif. Kalau saya sendiri lebih memilih daripada saya menggunakan banyak hashtag dan itu tidak efektif, lebih baik saya menggunakan sedikit hashtag namun itu efektif. Belum saya dapatkan referensi yang memang pasti apakah itu 5, apakah itu 5 sampai 20 ataupun apakah itu sampai 30 hashtag. Yang pasti saya sendiri lebih menyarankan pakailah hashtag-hashtag yang efektif dan lebih memilih menggunakan hashtag yang sedikit namun itu efektif. Karena hashtag yang berlebihan itu malah justru akan membuat strategi kita tidak efektif dan aktivitas tersebut malah justru dapat diindikasi oleh Instagram sebagai aktivitas spam. Terus jangan juga menggunakan hashtag di komentar karena itu tidak ada fungsinya. Malah justru tadi saya katakan, justru aktivitas kita bisa terindikasi oleh Instagram sebagai spam. Selain itu, untuk mengoptimalkan atau untuk mengoptimasi strategi Instagram kita, teman-teman juga bisa menggunakan hashtag di biografi dari akun teman-teman. Dan ini sebenarnya cukup efektif juga. Di biografi teman-teman kasih hashtag, terus di postingan juga teman-teman kasih hashtag. Namun harus diingat, sebelum menggunakan hashtag, saran saya surveilah terlebih dahulu hashtag mana sih yang memang benar-benar dicari oleh audiens, benar-benar dicari oleh calon konsumen, agar hashtag yang kita gunakan itu benar-benar menjadi lebih efektif. Nah, itu tadi beberapa algoritma Instagram yang masih berlaku saat ini. Dengan mengetahui bagaimana algoritma Instagram bekerja, harapannya kita akan bisa merancang strategi Instagram marketing yang jauh lebih efektif dan tujuan akhirnya adalah tentu saja penjualan. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan silahkan tinggalkan komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tidak henti-hentinya saya sarankan untuk segera klik tombol subscribe-nya di sini agar lebih banyak lagi orang mendapatkan manfaat dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.